warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Selanjutnya kita bahas mengenai proses pembentukan ikatan kovalen. Untuk mengetahui proses pembentukan ikatan kovalen, kita harus menggambarkan dulu struktur Lewis dari setiap atom ketika atom tersebut berikatan, kemudian kita menggambarkan rumus struktur dari ikatan yang terbentuk tersebut. Nah, ikatan kovalen ada 3 macam, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Sekarang kita bahas mengenai pembentukan ikatan kovalen tunggal. Nah, untuk pembentukan ikatan kovalen tunggal, sekarang kita bahas contoh pada molekul HCl atau asam klorida. Molekul HCl terbentuk dari ikatan antara atom hidrogen dengan atom klorin. Seperti kalian lihat pada gambar berikut, hidrogen itu memiliki 1 elektron valensi, konfigurasinya 1, sementara klorin konfigurasinya 287, sehingga klorin memiliki 7 elektron valensi. Nah, gambar yang paling kiri itu adalah rumus Lewis dari hidrogen dan rumus Lewis dari klorin. Rumus Lewis dari hidrogen memiliki 1 titik. Nah, kalau di situ tandanya silang ya untuk membedakan mana elektron di sekitar hidrogen dan klorin itu dilambangkan dengan 7 bulatan. Nah, jadi rumus Lewisnya hidrogen punya 1 elektron valensi di sekitar atom H, sedangkan klorin memiliki 7 elektron valensi di sekitar atom Cl. Kemudian hidrogen itu membutuhkan 1 elektron agar menjadi stabil untuk memenuhi struktur duplet ya, itu gambar yang tengah. Kemudian klorin memiliki 7 elektron, dia memiliki 7 elektron valensi. Supaya menjadi stabil dia membutuhkan 1 elektron lagi untuk memenuhi struktur oktet. Nah, coba perhatikan gambar yang di tengah. Nah, itu ketika hidrogen dan klorin bergabung menggunakan ikatan bersama ya, menggunakan pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan, sehingga hidrogen memenuhi struktur duplet memiliki 2 elektron valensi dan klorin memenuhi struktur duplet yaitu oktet maksudnya yang memiliki 8 elektron valensi. Nah, yang di tengah itu adalah ikatan tunggal. Itu adalah struktur Lewis dari ikatan kovalen tunggal yang terbentuk dari pasangan elektron yang digunakan bersama, di mana pasangan elektron itu terbentuk dari elektron valensi dari kedua atom ya. Yang silang itu 1 dari hidrogen dan yang bulat itu 1 dari klorin. Jadi masing-masing menyumbang 1 pasangan elektron, 1 elektron untuk menjadi pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. Nah, kemudian dari struktur Lewis tersebut, maka jadilah struktur molekul yang dilambangkan dengan strip ya. Jadi kalau pas ikatan kovalennya berasal dari 1 pasangan elektron yang digunakan bersama, struktur molekulnya H strip HCl, dan stripnya itu disebut dengan tangan ikatan. Jadi tangan ikatannya 1 itu disebut dengan ikatan kovalen tunggal ya. Jadi kalau ada 1 tangan ikatan, nah itu berasal dari 1 pasang elektron yang digunakan bersama, disebutnya ikatan kovalen tunggal ya. Nah, itu struktur molekulnya digambarkan dengan menggunakan tangan ikatan. Kalau tangan ikatannya 1, maka itu adalah ikatan kovalen tunggal. Sekarang pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 terbentuk dari 2 pasang elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. Nah, contohnya pada molekul O2
yang terdiri dari dua atom oksigen yang saling berikatan. Nah, perhatikan gambar di kiri atas, itu adalah struktur Lewis dari atom oksigen. Atom oksigen masing-masing memiliki 6 elektron valensi, sehingga masing-masing atom oksigen membutuhkan 2 elektron valensi untuk mencapai kestabilan dan memenuhi aturan oktet. Nah, kemudian gambar yang kanan atas itu adalah atom oksigen yang sudah berikatan dengan atom oksigen yang lainnya. Sehingga masing-masing atom oksigen akan memberikan 2 elektron valensinya, sehingga terbentuk 2 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan bersama. Dari 2 pasang elektron ini, maka menjadi 2 tangan ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2 seperti yang terlihat di gambar kiri bawah ya, atau kanan bawah. Itu adalah ikatan kovalen rangkap 2 yang terdiri atau berasal dari 2 pasang elektron dari kedua atom yang berpasangan, sehingga terbentuk 2 tangan ikatan, sehingga jadilah ikatan kovalen rangkap 2 antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lainnya. Sekarang pembentukan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang terbentuk di antara 2 atom yang berikatan, di mana masing-masing atom itu menyumbangkan 3 elektronnya untuk digunakan bersama. Contohnya adalah pada molekul nitrogen atau N2, di mana nitrogen itu memiliki 5 elektron valensi. Jadi, untuk mencapai kestabilan, masing-masing atom nitrogen membutuhkan 3 elektron valensi untuk mencapai struktur duplet yang memiliki 8 elektron valensi. Sehingga suatu atom nitrogen akan berikatan dengan atom nitrogen lainnya dengan masing-masing menyumbangkan 3 elektron valensinya, sehingga dihasilkan 3 pasang elektron yang digunakan bersama, sehingga menjadi 3 tangan ikatan yang kemudian akan menjadi ikatan kovalen rangkap 3. Maka pada rumus Lewisnya masing-masing memiliki 5 titik ketika digabungkan menjadi oktet, sehingga 3 elektron valensi masing-masing dari kedua atom yang berpasangan membentuk 3 tangan ikatan dari 3 pasang pasangan elektron. Selanjutnya adalah sifat-sifat senyawa kovalen. Yang pertama, pada suhu kamar atau suhu ruang, senyawanya ada yang bersifat padat, cair, atau gas. Yang kedua, sukar larut dalam pelarut polar tetapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Yang ketiga, pada umumnya larutan senyawa kovalen merupakan penghantar listrik yang buruk. Yang keempat, memiliki titik didih dan titik lebur yang relatif rendah sehingga bersifat volatil atau mudah menguap. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.